Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 3 saya pada mata kuliah perancangan tematik dengan tema penerapan arsitektur biomimikri pada bangunan publik dengan studi kasus perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh. Objek perancangan ini merupakan perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh yang diperuntukkan kepada dosen, staf, dan mahasiswa yang dipergunakan sebagai penunjang proses belajar mengajar. Latar belakang pada bangunan ini adalah fasad bangunan yang kurang menarik dan tidak menunjukkan fungsi bangunan. Orientasi bangunan yang menghadap ke barat menyebabkan pencahayaan matahari yang berlebih pada bangunan tersebut menyebabkan ketidaknyamanan pengguna. Kemudian lantai, dinding, dan cat yang sudah lama atau buruk, tidak adanya area hijau dan ruang parkir pada bangunan, dan beberapa titik vegetasi yang kurang di sekitar bangunan tersebut. Kenyamanan termal adalah kondisi pikir seseorang yang mengekspresikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan. Variabel fisik kenyamanan termal merupakan suhu udara, suhu radiasi rata-rata, kelembapan udara, dan pergerakan udara atau angin. Untuk menciptakan kenyamanan termal pada bangunan perpustakaan ini, saya menggunakan konsep biomimikri. Biomimikri merupakan usaha untuk melakukan imitasi atau meniru benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Dengan penerapan konsep biomimikri pada bangunan perpustakaan yang akan saya rancang, saya berharap perpustakaan ini akan menciptakan perpustakaan modern yang tepat sebagai penggunaannya dan juga nyaman bagi pengguna perpustakaan tersebut. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu merancang perpustakaan konsep biomimikri dan memaksimalkan kenyamanan termal pada perpustakaan tersebut. Jenis rancangan menggunakan parametric design yang menggunakan cara trial dan error. Tujuannya adalah merancang perpustakaan kampus Al-Wasliyah yang dengan konsep biomimikri dan dapat menciptakan kenyamanan termal pada bangunan tersebut. Fungsinya adalah menjadi perpustakaan yang dapat menunjang proses belajar dan menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Hasil yang diharapkan dengan penerapan konsep biomimikri ini diharapkan bangunan perpustakaan menjadi bangunan yang dapat dinikmati dan tidak mencapai ketidaknyamanan termal pada bangunan. Desain keyword yang saya gunakan ada 3, yaitu biomimikri yang merupakan meniru alam, konsep-konsep alam yang diterapkan pada bangunan, bisa seperti sarang lebah yang digunakan pada bangunan sebagai pencahayaan maupun penghawaan pada bangunan, ataupun bentuk dari bulu dari burung. Kemudian mengatasi permasalahan termal, yaitu dengan variabel-variabel suhu rata-rata, kelembapan udara, dan pergerakan udara angin. Kemudian menciptakan perpustakaan modern yang terkini dan menunjang kenyamanan termal pada bangunan tersebut. Studi tipologi morfologi studi banding yang saya gunakan ada 3 studi banding. Yang pertama, Beijing Stadion. Beijing ini menggunakan bentuk oval yang kemudian menggunakan besi-besi yang mengelilingi fasad bangunan. Besi-besi ini berfungsi sebagai penghawaan maupun pencahayaan alami pada bangunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah London Aquatic Center. Bangunan ini menggunakan warna putih yang dengan konsep bentuk bangunan menyerupai gelombang air yang menciptakan kesan aerodinamik pada bangunan tersebut. Fungsi bangunannya sebagai bangunan olimpiade pada daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Sinostel International Plaza. Studi banding ini menggunakan bentuk-bentuk persegi 6 pada bangunannya sebagai pencahayaan untuk menciptakan pencahayaan alami dan penghawaan alami pada bangunan. Seperti dilihat pada denahnya, bentuk-bentuk segi 6 ini diletakkan di sekujur fasad bangunan
untuk menciptakan konsep biomimikri yang dapat mendukung kenyamanan termal bangunan tersebut. Kemudian dari beberapa studi banding yang saya kumpulkan, saya menerapkan beberapa hal yang saya terapkan pada perancangan saya. Untuk konsep eksterior menggunakan parametric design, yaitu penggunaan sarang lebah dengan bentuk persegi 6 yang diterapkan pada dinding bangunan yang berfungsi sebagai penyelesaian permasalahan penghawaan alami dan pencahayaan alami pada bangunan. Penerapan Sinostel Plaza digunakan penggunaan selubung-selubung bangunan di dalam persegi 6 dari fasad bangunan tersebut. Kemudian untuk perancangan desain interior menggunakan finishing material dinding dan struktur berupa lapisan metal sejenis ACP Aluminium Composite Panel. Kemudian menggunakan kaca fotovoltaik pada bangunan rancangan. Untuk konsep interior menggunakan warna dinding putih, kuning, dan abu-abu untuk menciptakan konsep dominan baik dan juga menciptakan konsep kesan mirip dengan sarang lebah sesuai dengan konsep bangunan. Furnitur yang digunakan adalah futuristik untuk menciptakan perpustakaan ya dengan penggambaran futuristiknya. Kemudian desain analisis lokasinya berada di Jalan Teuku Cetiro Ruko. Tipologi dan morfologi bangunan perpustakaan kampus Al-Wasiyah berbentuk persegi dengan pencahayaan yang sangat minim dikarenakan hanya terdapat 8 jendela pada bangunan tersebut. Penampilan arsitektur bangunan sangat sederhana dan tidak terlalu menggambarkan fungsi bangunan. Permasalahan pada bangunan adalah orientasi bangunan yang menghadap barat, lantai dinding yang sudah retak-retak, kesan fasad yang kurang menarik, vegetasi yang kurang pada beberapa titik bangunan, dan tidak adanya area hijau maupun area parkir pada bangunan tersebut. Lokasi perancangan berada di Ruko. Berikut analisis lokasi perancangan, di mana di sekitar bangunan terdapat banyak lahan kosong kecuali di bagian timur yang terdapat asrama Al-Wasliyah dan bagian selatan terdapat kampus Al-Wasliyah itu sendiri. Analisa site matahari, seperti diketahui fasad bangunan menghadap barat. Hal ini sebaiknya dihindari agar bangunan tidak mendapatkan pencahayaan matahari yang berlebih. Kemudian analisa angin pada bangunan. Kemudian analisa kebisingan pada bangunan. Bangunan paling banyak mendapatkan bising dari arah timur bangunan yang terdapat asrama dari kampus Al-Wasliyah Banda Aceh. Aksesibilitas pada bangunan cukup baik, terdapat jalan yang dapat digunakan sebagai jalan keluar masuk pada bangunan tersebut. Ide bentuk pada bangunan ini berbentuk persegi dengan penggunaan persegi 6 yang menyerupai bentuk sarang lebah yang diletakkan di sekitar fasad bangunan. Bentuk persegi ini menyerupai buku yang terbuka pada perpustakaan tersebut. Tema perancangan menggunakan tema biomimikri. Kemudian tema biomimikri ini diterapkan pada perancangan untuk mendapatkan pencahayaan alami dan penghawaan alami pada bangunan. Berikut bagan pengguna perpustakaan ataupun studi aktivitas penggunanya. Berikut analisa sirkulasi pengunjung perpustakaan.
Kemudian analisa sirkulasi petugas perpustakaan. Berikut merupakan besaran ruang pada perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh. Terdapat beberapa ruang pada bangunan tersebut, ada lobi, ruang penitipan, ruang baca, ruang koleksi, diskusi, pinjam buku, dan 11 ruangan ini dengan total 1335 meter kuadrat. Berikut diagram bubble mikro perpustakaan. Pada bagian ini kita lihat pengunjung akan masuk, kemudian menitipkan barang, mengembalikan buku, pergi ke ruang koleksi, pergi ke ruang diskusi, pergi ke ruang baca. Kemudian pengguna akan, jika ingin meminjam buku, akan kembali lagi ke bagian lobi, kemudian keluar dari perpustakaan tersebut. Berikut denah bangunan. Berikut denah pondasi bangunan dengan jarak tiap pondasi itu 7 meter. Berikut denah lantai 1 pada bangunan, dan kemudian denah lantai 2, layout, tampak depan, tampak kiri, tampak kanan pada bangunan, tampak belakang pada bangunan, detail eksterior, detail interior lantai 2. Pada lantai 2 terdapat 2 ruangan, yaitu ruang baca dan juga ruang rak buku. Kemudian detail lantai 1 pada bangunan, detail interiornya, rata-rata ruang bangunan terdapat di lantai 1, yaitu ada ruang baca, ruang buku, ruang diskusi, ruang peminjaman, pengembalian, dan loker. Ruang diskusi dapat dilihat potongan dari bangunan. Aksonometri eksterior dan aksonometri interior. Berikut sekian presentasi saya, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.